Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita sampai kepada materi yang terakhir. Insya Allah ini materi yang kita tunggu-tunggu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah merindukan satu kerinduan yang sama. Dari kemarin, kemudian tadi pagi saya menyaksikan, mendengarkan bagaimana Bapak Ibu sekalian sudah gelisah. Banyak yang bertanya kapan khilafah itu akan tegak. Sabar dulu, kita dengarkan yang berikut ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya kerinduan, keinginan umat Islam untuk menegakkan khilafah, untuk hidup kembali dalam naungan khilafah, untuk hidup dalam kehidupan Islam, untuk hidup diatur dengan syariat Islam, sudah muncul di mana-mana. Dari Maroko sampai Maroke, impian umat Islam untuk hidup di bawah naungan khilafah sudah muncul. Namun sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh umat Islam belum membuahkan hasil. Keinginan yang begitu kuat, perjuangan yang terus-menerus dilakukan oleh umat Islam sayangnya belum membuahkan hasil. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang menyebabkan? Dari awal saya ingin mengatakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya ingin mengatakan bahwa upaya, cara, metode yang sudah ditempuh oleh umat Islam itu masih banyak yang salah. Karena masih banyak yang salah, maka akhirnya tidak membuahkan hasil. Paling tidak saya mengumpulkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama apa? Umat Islam sebagian besar ada yang menempuh jalan demokrasi. Ini merupakan metode atau jalan yang paling populer, paling banyak dipilih. Ditandai dengan apa? Munculnya banyak partai-partai politik Islam, parpol-parpol Islam, baik yang berasaskan Islam maupun yang berbasis masa Islam. Mereka ikut pemilu dengan harapan mereka nanti bisa masuk ke parlemen, kemudian bisa ikut menggodok munculnya undang-undang Islam. Sehingga dari situlah maka diharapkan Islam bisa tegak melalui jalur demokrasi. Kami ingin mengatakan bahwa jalan demokrasi ini belum berhasil juga. Kenapa? Paling tidak ada dua sebabnya. Yang pertama adalah karena demokrasi itu tidak hanya tidak sesuai dengan Islam, saya boleh mengatakan demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Kenapa demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Mudah saja menjawabnya. Inti demokrasi itu mengajarkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Asyiyadah lil ummah. Ini langsung bertabrakan dengan akidah kita, langsung berbenturan dengan keimanan kita. Sejak kita masuk Islam, ikrar pertama kali yang harus diucapkan oleh orang yang memasuki agama Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kita sudah diwajibkan untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Dan kita memahami makna ilah adalah al-ma'bud,
atau sesuatu yang wajib disembah, sesuatu yang wajib diikuti, sesuatu yang wajib ditaati. Tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib ditaati, tidak ada yang wajib diikuti kecuali Allah. Berarti ketaatan, ketundukan, penyembahan tertinggi itu hanya kepada Allah. Padahal demokrasi mengajarkan bahwa ketaatan, ketundukan, bahkan apa yang menjadi kedaulatan itu di tangan manusia, di tangan rakyat. Ini berarti bertentangan langsung dengan akidah Islam. Dan seharusnya ini tidak dijadikan sebagai jalan untuk menegakkan Islam. Karena langsung bertabrakan dengan Islam. Allah sudah menegaskan, innil hukmu illa lillah. Tidak ada yang berhak untuk membuat hukum kecuali Allah. Maka tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rahmat Kurnia, bahwa di dalam Islam kedaulatan itu di tangan Allah. Atau kedaulatan itu di tangan syariat, bukan di tangan rakyat. Yang kedua yang bisa kita nilai dari demokrasi, ternyata fakta menunjukkan upaya-upaya yang telah ditempuh oleh umat Islam melalui partai-partai politik Islam banyak mengalami kegagalan. Kenapa? Nomor satu, paling tidak kita bisa mengatakan, kalau kita mau tercebur dalam pemilu, syarat pertama apa? Mengikuti pemilu itu biayanya sangat mahal. Untuk kampanye masuk TV 1 detik berapa? Ada televisi yang mungkin memberikan tarif 1 detik itu 6 juta. Coba kalau duit kita cuma 6 juta, kampanyenya gimana? Baru gitu sudah selesai. Terus mau ngomong apa coba? Padahal kita tahu partai-partai politik Islam itu kebanyakan tidak punya duit. Kalau tidak punya uang, tidak punya duit, tidak bisa kampanye, kebanyakan partai politik Islam kalah. Kalau ingin punya duit, akhirnya segala cara akan dilakukan. Termasuk harus melakukan tindak korupsi, banyak melakukan manipulasi, supaya apa? Dapat duit. Atau minta dukungan orang-orang yang punya duit. Minta dukungan pengusaha-pengusaha, konglomerat, orang-orang kapitalis. Kalau kita itu punya partai, ikut pemilu, kampanye, didukung oleh pengusaha-pengusaha itu, maka kalau kita masuk menjadi anggota DPR, maka kita akan terpenjara oleh keinginan para pengusaha tersebut. Tambah satu lagi, kalau sampai benar-benar menang, misalnya benar-benar menang, yang terjadi apa? Pengalaman saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, mulai di Aljazair, FIS menang sampai 80%. Apa yang terjadi? Langsung dihabisi oleh militer. Pengalaman di Turki, Refah pernah menang juga, presiden diambil oleh Refah, baru berkuasa sebentar dijatuhkan oleh militer. Hamas juga demikian, 70% menang, digulingkan oleh militer juga. Terakhir, Mesir. Bagaimana nasibnya saudara kita, Ikhwanul Muslimin, begitu berkuasa, dikudeta juga oleh militer. Itu kalau sampai menang. Apalagi kalau tidak pernah menang. Nomor 2, apa yang banyak ditempuh oleh umat Islam? Ini juga favorit, yaitu dengan metode perbaikan sosial ekonomi. Maksudnya apa? Impiannya adalah dengan mendirikan rumah sakit Islam, dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam, dengan mendirikan panti asuhan Islam, termasuk mendirikan BMT, BPRS, bank-bank syariah. Dengan perjuangan melalui sosial ekonomi ini diharapkan jalan menuju tegaknya Islam itu bisa mudah tercapai. Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil? Kalau saya tanya, kalau perjuangan kita dengan mendirikan sekolah, kira-kira khilafah akan tegak atau tidak?
Banyak sekolah kita dirikan, banyak rumah sakit kita dirikan. Kira-kira khilafah akan tegak apa tidak? Kenapa? Karena yang tegak adalah sekolahan, bukan khilafah. Jadi kalau perjuangan lewat menegakkan sekolah, ya selamanya yang tegak di mana-mana ya sekolahan Islam, bukan khilafah Islam. Makanya ini tidak akan berhasil menegakkan khilafah Islam. Mudah kan? Orang intelektual cepat paham. Selain itu, kalau aktivitas ini berjalan terus-menerus, walaupun insya Allah ada pahalanya, itu ternyata juga dikhawatirkan bisa melalaikan kewajiban negara. Kenapa? Sebenarnya dalam pandangan Islam, dalam sistem ekonomi Islam, yang berkewajiban memberikan layanan kepada umat, kepada masyarakat, itu adalah negara, bukan swasta, bukan kelompok, bukan individu. Nabi mengatakan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam, pemimpin atau khalifah itu adalah pelayan, penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh rakyat yang digembalakan. Itu kewajiban negara. Kalau diambil alih oleh swasta, dosa itu kepala negaranya. Jangan ikut nambah-nambah dosa, dosanya udah banyak. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga apa? Perbaikan individu. Saya ingat dulu pernah dinasihati, kamu gak usah ngomong macam-macam, gak usah ngomong politik. Kalau ingin menegakkan Islam, mulailah ditegakkan dari hatimu sendiri. Masukkan ke dalam hatinya umat Islam satu persatu. Perbaiki hatinya, perbaiki akhlaknya, perbaiki ibadahnya. Insya Allah, kalau dalam diri umat Islam hatinya jadi baik, akhlaknya jadi mulia, ibadahnya jadi jos, nanti akan tegak sendiri sistem pemerintahan Islam, akan tegak khilafah Islam. Kenapa ada pandangan seperti ini? Pertanyaannya sama, kira-kira ini akan berhasil atau tidak? Saya pikir ini terjebak dengan definisi masyarakat. Ini kelompok intelektual harus ikut berperan. Banyak teori yang mengatakan masyarakat itu dibentuk dari individu-individu. Artinya apa? Kalau individu-individunya baik, maka masyarakatnya akan jadi baik, maka negaranya akan jadi baik. Sekarang kita balik. Misalnya saja ada satu negara, seluruh rakyatnya muslim. 100% Islam, 100% berakhlak Islam, kemudian 100% beribadah Islam. Semua menjalankan sholat, semua menjalankan puasa. Apakah negara itu otomatis negara Islam? Kalau orang ilmiah harus bisa menjawab. Dari individu-individu Islam saja, kemudian berkumpul, apakah kemudian akan menjadi negara Islam? Jawabannya tidak bisa, tidak mungkin. Kenapa? Karena definisi masyarakat itu bukan hanya sekedar kumpulan individu-individu. Nanti boleh jadi tesis S3. Menurut pendapat Hizbut Tahrir, selain kumpulan individu, ada satu faktor yang penting yang harus diperhatikan. Bahwa masyarakat itu ternyata tidak hanya kumpulan individu, tetapi juga ada faktor yang kedua. Yaitu apa? Bahwa masyarakat, boleh dikatakan masyarakat kalau ada interaksi yang terus-menerus di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat itu bisa berinteraksi terus-menerus kalau ada 3 syarat. Yang pertama adalah adanya kesatuan pemikiran, adanya kesatuan perasaan, dan adanya kesatuan peraturan. Artinya apa? Kalau masyarakat tidak diikat dengan kesatuan pemikiran, perasaan, dan peraturan, maka itu tidak akan bisa menjadi masyarakat. Dan kalau menginginkan tegaknya masyarakat Islam, maka harus ada kesatuan pemikiran Islam, perasaan Islam, dan peraturan Islam. Kalau agak bingung, saya kasih contoh sedikit. Saya ambil contoh. Misalnya individu kita sangat Islami, ibadah kita sudah sangat bagus. Tetapi masyarakatnya itu tidak diatur dengan aturan Islam. Ini kalau saya ngadepi pengusaha ini langsung kena. Untuk cari utangan saja, cari modal saja, coba cari di semua lembaga keuangan. Kalau ada yang bisa benar-benar sesuai syariat, lapor saya tak ikut utang.
Insya Allah nggak ada. Jadi walaupun Islam kita bagus, kita butuh modal, kemudian kita cari utangan, maka kalau aturannya tidak sesuai dengan Islam, maka hukumnya dalam tanda petik wajib pakai riba. Kalau sampai utang nggak pakai riba dilaporkan polisi. Kenapa? Melanggar aturan. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan terjadinya perubahan masyarakat, yang harus dilakukan apa? Kita harus memperbaiki pemikirannya, perasaannya, dan peraturannya. Tidak hanya individu-individu saja yang diperbaiki. Baik, kita sampai kepada metode yang paling ngetop saat ini. Yaitu apa? People power. Apakah akan berhasil? Dengan people power akan berhasil? Berhasil ternyata people power. Berhasil menumbangkan rejimnya. Tetapi apakah berhasil menegakkan Islam? Kita bisa lihat. Selain people power tidak sesuai dengan thoriqoh atau metode yang dicontohkan Rasul, ternyata people power itu selalu dimulai dari gabungan berbagai kelompok yang sama-sama ingin menumbangkan sebuah rejim. Yang di Mesir kita bisa melihat, ternyata yang ingin menggulingkan Husni Mubarak itu tidak hanya dari kelompok Islam saja. Berbagai kelompok yang sekuler, yang nasionalis, yang Islam semua bergabung ingin sama-sama menumbangkan rejim yang otoriter. Kompak untuk menumbangkan, sukses dalam menumbangkan. Pertanyaannya, setelah rejim itu tumbang, apakah kemudian Islam tegak? Ternyata tidak bisa. Begitu rejim tumbang, keinginan berbagai kelompok itu kembali kepada asalnya. Kelompok sekuler tentu menginginkan negara itu menjadi negara sekuler. Kelompok nasionalis tentu ingin agar negaranya jadi negara nasionalis. Kelompok Islam tentu menginginkan negaranya jadi negara Islam. Dan ini bom waktu. Sangat berbahaya. Terakhir, kalau saya nyebut terakhir biasanya semangat. Yaitu apa? Kudeta. Bagi yang nggak sabar, ini cara yang paling cepat. Nanti kalau ada yang ingin ini, silakan tunjuk jari. Pertanyaannya apakah berhasil? Jawabnya sama, berhasil untuk menumbangkan. Tapi apakah dia akan berhasil menegakkan Islam? Maka jawabnya, selain ini tidak sesuai dengan Islam, ternyata kudeta itu berbahaya. Kudeta itu jalan yang tercepat untuk mencapai kekuasaan. Kalau sampai penguasa ditumbangkan dengan cepat, tanpa ada dukungan masyarakat, begitu diambil alih kekuasaan, saya khawatir seminggu kemudian tiba-tiba digulingkan sendiri oleh rakyatnya. Kenapa? Karena kudeta itu kecepatan, terlalu cepat dan tidak sesuai dengan metode yang dituntunkan oleh Rasul. Oleh karena itu, kita masuk kepada metode yang kita impi-impikan. Tadi baru mukadimah ya. Mukadimahnya sudah menghabiskan waktu. Yaitu metode yang dituntunkan oleh Rasul. Kenapa kita harus dengan metode yang dituntunkan oleh Rasul? Kembalinya kepada keimanan kita, kepada perintah yang sampai kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa zakarallaha katsira. Itu sudah merupakan perintah untuk kita bahwa di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan bagi mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah dan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut asma Allah. Ditambah hadis Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui jalanku, maka amalan itu tertolak. Apa gunanya kita berjuang tetapi tidak ada pahalanya? Oleh karena itu, metode yang harusnya kita tempuh adalah metode dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata metode yang dituntunkan oleh Rasul itu tidak langsung. Dalam bahasa Jerman itu bedunduk gitu loh. Tetapi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah yang
kita sebut dengan marhalah tasqif wa takwin, yaitu marhalah atau tahapan pembinaan dan pembentukan. Ini yang dulu dilakukan oleh Rasul. Jadi ternyata untuk melangkah tetap harus dimulai dari orang-orang yang dibina. Berarti harus ada pembinaan, harus ada orang-orang yang benar paham tentang Islam, untuk kemudian berkomitmen bersama-sama memperjuangkan Islam dalam satu kelompok dakwah, dalam satu jamaah dakwah. Inilah yang dilakukan pada marhalah pertama. Kemudian kalau sudah lahir manusia-manusia yang berkepribadian Islam, yang sudah paham dengan Islam, yang sudah siap memperjuangkan Islam, maka akan masuk marhalah kedua sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Rasul, yaitu marhalah tafa'ul ma'al ummah, yaitu berinteraksi dengan umat. Jadi kader dakwah yang masuk dalam jamaah itu siap diterjunkan untuk membina masyarakat, untuk membentuk opini di tengah masyarakat, untuk memunculkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa kita ini tidak bisa hidup kecuali harus diatur dengan Islam, harus diatur dengan syariat Islam di bawah naungan institusi yang disebut khilafah Islam. Dan tahap kedua ini harus diakhiri dengan apa? Kalau sudah muncul opini umum di tengah masyarakat, kalau sudah muncul kesadaran di tengah masyarakat, kalau umat sudah menginginkan kita harus diatur dengan Islam, maka ternyata ini harus dikunci dengan apa yang disebut dengan tolabun nusrah. Yaitu apa? Rasul dulu meminta pertolongan kepada ahlun nusrah, mereka yang memiliki kekuasaan, ahlul quwah. Untuk apa? Dengan dorongan kesadaran, dengan dorongan keiman, menyerahkan kekuasaannya kepada Rasul. Ini yang akan ditempuh oleh Hizbut Tahrir. Kalau kesadaran umum masyarakat sudah dicapai, maka harus dikunci dengan apa? Tolabun nusrah. Kita mencari ahlu quwah, jenderal-jenderal yang punya kekuasaan, diminta untuk menyerahkan kekuasaannya dengan dorongan keimanannya. Maka kalau ini sudah benar-benar terjadi, maka kita tutup dengan apa? Marhalah yang ketiga. Marhalah yang ketiga adalah marhalah penerapan hukum Islam secara kafah. Penerapan ini yang dulu pernah dilakukan Rasul, baik untuk pengaturan kehidupan Islam dalam negeri maupun pengaturan kehidupan Islam keluar negeri. Yaitu apa? Mengemban Islam dengan dakwah dan jihad. Insya Allah inilah metode yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Condro Triyono atas paparannya.